Begini cara membuat resep ayam goreng ketumbar yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam goreng ketumbar yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan ayam sebanyak 1,2 kg, bagian paha atas dan paha bawah yang sudah dipotong-potong menjadi 8 potongan seperti ini teman-teman. Untuk ayamnya aku menggunakan ayam jenis yang di pasar, ayam potong atau biasa disebut ayam boiler atau yang warna putih ya. Tapi umumnya biasanya disebut ayam potong yang di pasar. Nah, untuk ayamnya jangan lupa dicuci sampai bersih terlebih dahulu, karena di sini kita baru beli di pasar, masih ada sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu yang masih menempel. Jadi wajib ya dicuci dan disortir sampai benar-benar bersih. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk ayamnya sudah dicuci bersih. Kemudian kita tiriskan, jangan sampai banyak air yang masih tersimpan pada ayamnya. Kemudian lanjut, di sini aku beri bumbu marinasi desaku. Untuk bumbu marinasinya kita pakai marinasi ayam desaku 1 bungkus. Kita tuangkan, habiskan ya. Nah, jadi untuk kapasitas 1,2 kg ini pas untuk takaran. Kemudian tambahkan merica bubuk setengah sendok teh dan tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok makan. Setelah itu tambahkan tepung maizena 2 sendok makan, tambahkan air 2 sendok makan. Air ini gunanya untuk meratakan bumbu semua yang kita tambahkan lebih mudah ya. Kemudian kita aduk menggunakan tangan. Ini aku sudah cuci tangan ya teman-teman, sudah dicuci bersih. Kemudian kita aduk dan kacau-kacau sampai tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, saatnya kita marinasi selama 1 jam di dalam kulkas, suhu ruang dingin dalam kulkas. Kemudian lanjut ya, di sini aku mau siapkan untuk bumbu utamanya. Perhatikan teman-teman cara membuat ayam goreng ketumbar yang enak banget, dijamin bikin kalap makan. Pokoknya nggak cukup 1, bikin nambah lagi dan nambah lagi. Nah, semua perbumbuan ini akan aku satukan ke dalam 1 wadah, termasuk ada cabai dan ada 3 kombinasi cabai yang harus kita siapkan. Kemudian lanjut ya, di sini aku melakukan pencucian terlebih dahulu semua perbumbuannya, karena dikhawatirkan terdapat pada cabai masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib ya dicuci sampai benar-benar bersih. Ini aku melakukan pencucian sampai 2 kali teman-teman. Segini sudah cukup. Diantaranya yang harus kita siapkan ada bawang putih 4 siung, bawang merah 6 buah, cabai rawit merah 15 buah, cabai rawit hijau 20 buah, cabai merah keriting 10 buah. Pertama-tama di sini aku mau eksekusi bawang putih terlebih dahulu. Untuk bawang putihnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini, dipotong diperkecil. Juga sama ya, untuk bawang merah kita potong-potong menjadi 2 bagian, dipotong diperkecil juga. Nah, kemudian lanjut untuk cabai rawit merah kita potong-potong menjadi 2 bagian juga, dipotong-potong diperkecil seperti ini. Untuk cabai rawit hijaunya ini juga sama, kita potong-potong diperkecil. Semua bumbunya akan kita potong-potong dulu ya sebelum kita eksekusi untuk di chopper. Nah, untuk cabai rawit hijaunya juga sama, kita potong-potong diperkecil seperti ini. Segini sudah cukup. Ini dia teman-teman semua penampakannya untuk kita bikin sambal cili padi. Siapkan chopper, kemudian kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting. Tambahkan air sedikit untuk mempermudah di chopper. Setelah itu kita lakukan untuk di chopper ya. Kita chopper sampai mendapatkan tekstur kasar seperti ini. Segini sudah cukup. Ini yang kita inginkan ya untuk membuat sambal cili padi. Jadi ayam goreng ketumbarnya kita sandingkan dengan
sambal cili padi. Kemudian lanjut di sini aku siapkan ada asam jawa matang 6 biji ke dalam mangkuk. Tuangkan air panas sebanyak 30 ml. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai tercampur merata sampai mendapatkan air asam jawa. Nah, aduk sampai merata seperti ini. Kemudian di sini aku kembali ke ayam yang dimarinasi di dalam kulkas 1 jam. Saatnya kita eksekusi untuk penggorengan. Siapkan wajan stainless steel seperti ini, tuangkan minyak sayur yang agak banyak. Kita panaskan, setelah panas, masukkan ayamnya satu persatu. Jadi untuk kita bikin ayam goreng ketumbar ini, ayamnya tanpa diungkep teman-teman, langsung digoreng ya setelah dimarinasi selama 1 jam dalam kulkas atau ruangan dingin, suhu ruang dingin maksudnya. Nah, ini kita lakukan penggorengan untuk paha bawah terlebih dahulu teman-teman. Nanti kita melakukan penggorengan untuk paha atasnya untuk penggorengan yang kedua kalinya. Nah, jangan lupa dirapikan, diratakan terlebih dahulu dan dibolak-balik ayamnya. Oh ya teman-teman, ini kita gunakan apinya dari api sedang, kita kecilkan lagi sedikit. Jadi setelah memasukkan ayamnya, kita goreng dengan api santai supaya tingkat kematangan daging ayamnya dengan merata sampai ke dalam tulang. Kita tetap penggorengan dengan api kecil ya. Jangan lupa dikontrol dan dibolak-balik terus teman-teman seperti ini supaya memastikan tingkat kematangannya lebih merata. Untuk kita bikin masakan ayam goreng ketumbar yang enak banget. Ini wajib banget buat teman-teman dan bunda-bunda, nanti wajib coba resepnya ya. Karena cara memasaknya juga satset, lebih simple, lebih mudah cara membuatnya. Ayam goreng ketumbar seperti ini asli, nanti enak banget. Aromanya saja sudah wangi banget teman-teman. Nah, jangan lupa dibolak-balik terus seperti ini, tetap gunakan api sedang dan kecil ya. Kalau sudah tingkat kematangannya merata, nanti kita angkat. Ini sebentar lagi kita mau angkat, kita diamkan lagi. Nah teman-teman, ini penampakannya kalau ayam goreng ketumbarnya sudah matang. Kita angkat ya, angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut untuk bagian paha atasnya, kita goreng semua ke 4 potongan paha atas. Tetap menggunakan api kecil dan kita menggunakan api santai. Cara penggorengan ayam goreng ketumbar, ayam yang tanpa diungkep, ayam langsung digoreng setelah dimarinasi. Asli teman-teman, ini aromanya saja sudah wangi banget, menyebar ke dalam satu ruangan. Untuk kita bikin masakan ayam goreng ketumbar yang enak banget. Nah teman-teman, segini sudah cukup ya. Dengan tingkat kematangan yang kita inginkan, angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita akan bikin sambal cili padinya. Siapkan wajan anti lengket, tuangkan minyak sayur yang agak banyak. Kita panaskan, setelah itu masukkan cabai dan bumbu yang dicopper tadi. Nah, kita akan melakukan tahapan untuk menumis, untuk mematangkan sambal cili padinya terlebih dahulu. Nah, di tahapan seperti ini paling penting teman-teman, kita tumis terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya, karena kita tadi menggunakan air di saat mencopper. Diamkan sesaat, kemudian kita aduk-aduk kembali. Ini sudah berkurang airnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, dan tambahkan gula pasir 2 sendok teh. Setelah itu kita masukkan air asam jawa 2 sendok makan, air asam jawa yang kita larutkan tadi ya. Nah, segitu sudah cukup teman-teman menambahkan penyedapnya untuk kita bikin sambal cili padi untuk ayam goreng ketumbar yang enak banget pastinya. Kita masak sampai kadar airnya juga menyusut seperti ini. Nah teman-teman, penampilannya seperti ini ya. Untuk cili padinya sudah matang. Kita matikan api kompornya, siap untuk kita tuangkan ke dalam mangkuk sambal untuk disajikan. Dan ini dia teman-teman, kita sajikan ayam goreng ketumbar bersama sambal cili padi yang enak banget. Wow, aromanya sangat menggugah selera banget teman-teman. Ayam goreng yang simple, ayam goreng ketumbar dengan sambal cili padi, mudah cara membuatnya.
Asli teman-teman, menu ayam goreng ketumbar dan sambal cili padi ini bikin nagih, nggak cukup satu dan pengen lagi dan pengen lagi. Tenang saja teman-teman, untuk sambal cili padinya tetap rasa pedas yang sopan, tidak terlalu sadis. Tadi kita menambahkan 2 sendok teh gula pasir, jadi sambalnya tidak terlalu pedas ya. Baiklah teman-teman, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.